Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Martina Riri Supandar dari PKIU Jemaat GPIB Harapan Indah, Bekasi. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami anggota PKIU dimanapun berada, Tuhan, tolong satukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan bagi kami, seluruh anggota PKIU di dalam menerima pelayanan firman-Mu. Kau urapi juga hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus 14 ayat 43 sampai 52. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, seluruh imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan pengawalan ketat. Ketika sampai segera ia mendekati Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Lalu mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Setelah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Kata Yesus kepada mereka, Sang kamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan petung untuk menangkap aku.
Tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengejar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain linen itu dan lari dengan telanjang. Kenapa engkau meninggalkan? Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pujian Kidung 375 berjudul Saya Mau Ikut Yesus, berisikan komitmen untuk setia ikut Tuhan Yesus apapun situasi yang dihadapi. Pertanyaan yang hakiki ialah apakah komitmen itu sesuai, yang mudah untuk diwujudkan. Mari kita lihat situasi yang para murid. Sebelumnya saat perjamuan Paskah, ketika Yesus menyalakan nubuatan Zakaria tentang apa yang akan terjadi pada para murid saat Yesus mengalami rentetan penderitaan, Petrus dengan tegas katakan, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Bahkan Petrus menegaskan bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Demikian pula dengan murid lainnya. Namun lain di bibir, lain pula realitanya. Saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua murid melarikan diri dan meninggalkan Yesus seorang diri. Ternyata situasi yang dirasa tidak aman telah membuat mereka semua menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan Yesus. Saudaraku, sadar atau tidak, kita juga tetap meninggalkan Yesus. Bukan sekali atau dua kali, mungkin berkali-kali, baik secara langsung kita lakukan pada Tuhan maupun pada sesama kita. Misalnya saat kita lebih mengutamakan mendoa ketimbang saat teduh, lebih memiliki hangout dengan teman-teman atau keluarga ketimbang beribadah saat duduk bersama. Tidak ada interaksi karena masing-masing sibuk dengan handphonenya. Bisa juga saat itu mulai juga jarak dan dari bestie, dan karena dia sudah tidak lagi menguntungkan bagi kita. Pagi ini setelah evaluasi diri semalam, mari kita membuat komitmen yang harus dibarui untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dan peduli pada saat
dalam kasih kita kepadanya apapun yang terjadi. Saya mengikut Yesus, saya mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Beri kami selalu kekuatan di masa tua kami, agar kami selalu hanya mengandalkan-Mu saja Tuhan. Kami ingin selalu mengikut-Mu Tuhan, sampai nanti kami tiba menutup mata. Ampunilah kami Tuhan yang kadang meninggalkan-Mu dikarenakan kesibukan kami. Kami mohon padamu, mampukan kami untuk selalu tetap setia sampai akhir hayat kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para tim SPMAB yang selalu setia dalam pelayanan ini. Kau berhati mereka semua Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan membaca SBU hari ini. Semoga Tuhan memberkati Oma, Opa, Bapak, Ibu dimanapun berada. Selamat menyambut Jumat Agung, Sabtu Sepi, dan pelayanan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.